Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtual yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk memberikan sedikit ilmu dan juga tausiah yang berkaitan dengan topik mencegah penyakit lansia dengan akhlak mulia. Semoga hendaknya hal ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita bersama untuk lebih mengaktualisasikan sifat-sifat akhlak mulia kita untuk bisa mencegah penyakit. Mari kita mulai. Gambarnya seperti ini, mencegah penyakit lansia dengan akhlak yang mulia. Dasarnya adalah sebuah ayat Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Artinya, kami sesungguhnya menurunkan Al-Quran di mana terdapat di dalamnya adalah pengobatan atau penyembuhan dan juga rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Tapi sama sekali itu tidak akan menjadi hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang zalim, malah akan membuat kerugian baginya. Nah, kita tahu bahwa di dalam diri kita itu kadangkala muncul apa yang namanya akhlak yang hina. Banyak sekali akhlak hina, artinya akhlak yang jelek. Seperti umpamanya rasa iri, dengki, ria, kemudian sedih, marah, dendam, benci, murka dan sebagainya. Itu adalah akhlak hina atau sifat-sifat yang jelek yang ada dalam diri kita. Maka biasanya akhlak yang hina tersebut akan menimbul persoalan di tengah masyarakat. Masyarakat akan terganggu, akan terusik dengan perangai kita. Tapi sebaliknya, kondisi keadaan masyarakat yang terganggu itu, yang dimana masyarakat kemudian berespon negatif, itu akan berbalik menjadi masalah atau menjadi bumerang bagi yang bersangkutan dan akan menimbulkan yang namanya penyakit jiwa padanya. Jadi jangan pernah menduga bahwa kalau kita menjahati lingkungan atau masyarakat tidak akan timbul efek apa-apa pada kita. Jangan. Tetap akan terjadi sebuah pengaruh negatif yang merupakan bumerang bagi orang tersebut sehingga dia menjadi penyakit jiwa. Dan kita tahu bahwa penyakit jiwa itu akan senantiasa bisa menyeberang menjadi penyakit jasmani. Ini sudah confirm dan tidak perlu diragukan tentang hal ini. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan dengan kecerdasan yang tinggi, kemampuan yang tinggi. Itu Allah katakan bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah di bumi, khalifatullah fil ard. Artinya seorang khalifah adalah orang yang paling unggul, punya kemampuan yang sangat tinggi, kecerdasan dan kemampuan yang tinggi. Tapi ternyata manusia gagal menggunakan kemampuannya itu sepenuhnya. Hanya sebagian kecil saja yang digunakan oleh manusia. Artinya masih banyak potensi yang belum teraktivasi dalam diri manusia itu sehingga dia mencapai predikat khalifatullah fil ard, orang yang terbaik tersebut.
Kita tahu bahwa manusia itu senantiasa menggunakan hal yang paling rendah saja, yaitu kemampuan intelektualnya. Ini berdasarkan logika dan rasional berpikir. Kalau dia tidak berobat, maka tentu tidak akan hilang sakitnya. Kalau tidak pergi ke dokter, tentu tidak akan sembuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah menggunakan masih intelijensi intelektual, ya. Jadi kemampuan berpikir intelektual yang berdasarkan logika dan rasional. Padahal sesungguhnya manusia itu mempunyai kecerdasan yang lain, yaitu emosional, ya. Dia harus hendaknya mengerti bahwa kalau dia sabar, kalau dia ikhlas, kalau dia tidak sedih, tidak marah, ya, tenang, itu akan menimbulkan perbaikan pada penyakitnya. Seorang yang dirawat di rumah sakit tetapi senantiasa sedih, berduka, depresi, maka pasti penyakitnya akan bertambah. Karena imunitasnya juga berkurang sekaitan dengan kondisi kejiwaan tersebut. Seseorang yang dirawat di rumah sakit tapi kemudian memperlihatkan sikap amarah, ya, tidak percaya, murka, dan sebagainya, maka pasti akan berakibat negatif pada pelayanan kesehatannya dan tentu memperlambat penyembuhannya. Itu adalah aspek emosional, ya, emosional, dan tidak semua orang bisa menggunakan emosi yang baik itu ketika mendapatkan penyakit. Ada kemampuan yang tertinggi, yaitu intelijensi spiritual. Jadi kemampuan spiritual, ya, yang turut berperan di dalam penyembuhan penyakit, ya. Bahwa hendaknya tentu dia harus menghayati bahwa penyakit itu datang dari Allah, dari Tuhan. Tuhan yang mendatangkan penyakit, maka Tuhan juga yang memberikan obatnya, kesembuhannya. Maka kenapa tidak mendekat saja kepada Allah? Nah, ini sebuah kecerdasan yang spiritual. Seharusnya kita berpikir demikian. Semakin dekat kita dengan Tuhan, maka insya Allah tentu permohonan-permohonan batin kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sebuah tingkat kecerdasan spiritual. Dengan spiritual ini, maka orang yang sakit itu akan senantiasa beribadah, sholat, kemudian memohon kepada Allah untuk kesembuhannya. Dengan spiritual ini ada rasa berbaik sangka kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan penyakit itu tentu ada maksudnya. Dengan spiritual intelligence ini, maka timbul ketenangan batinnya karena dia bertawakal kepada Allah, menggantungkan segalanya kepada Sang Pencipta. Nah, ini belum banyak digunakan orang untuk dalam menjalani penyakit. Ya. Nah, setidak-tidaknya tentu kita harus belajar menggunakan ketiga-tiga kemampuan ini agar kita bisa menjadi yang dikatakan manusia unggul. Nah, sekarang kita bicara tentang kesehatan. Kesehatan itu kalau kita perhatikan ada yang sifatnya fisik. Nah, ini, ya, pengaturan kesehatan itu kalau ditinjau dari sisi fisik, yaitu bahwa otak itu adalah sentral dari segala regulator di dalam tubuh. Dia bisa mengatur sistem di tubuh itu melalui syaraf, melalui hormon, dan melalui enzim. Nah, inilah yang bekerja untuk semua sistem di tubuh, fisiologi sistem di tubuh. Ya, kalau otak memerintahkan hormon tertentu diproduksi tinggi, seperti umpamanya adrenalin, maka pasti berpengaruh kepada sistem tubuhnya, dan itulah yang kadang-kadang menimbulkan penyakit.
Tapi tidak hanya fisik, ada lagi emosi. Emosi juga berpengaruh, mempengaruhi tubuh kita. Emosi ini boleh dikatakan bahwa jiwa yang tenang, salah satu contohnya. Karena Rasulullah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridhaan dan diridhoinya. Jadi keridhaan Allah itu ada pada jiwa yang tenang. Kalau Allah ridho, tentu Allah akan angkat atau perbaiki sistem tubuh kita, karena Allah meridhoi kita. Ini sebuah keyakinan, ya, emosi. Oleh karena itu wajar saja orang yang bersikap sabar, tentram, tenang hatinya, maka penyakit akan menghindar darinya. Itu aspek emosi yang kedua. Yang ketiga adalah aspek jiwa seseorang. Jiwa itu kaitannya adalah dengan masalah ruhani, ya. Di situ ada kolbu. Maka seseorang yang menghiasi jiwanya itu dengan sifat tauhid, ikhlas, ihsan, syukur, tawakal, senantiasa bertaubat. Nah, ini merupakan watak-watak atau karakter orang yang sehat sebenarnya, ya. Bahwa dia akan ikhlas menerima segala cobaan dari Allah, bahwa dia merasa didampingi oleh Allah, dia merasa dekat, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Tentu ini rasa seperti ini akan membuat seseorang itu tertolong, terbantu, karena dia dekat dengan Allah. Allah menyaksikan dia. Kemudian perasaan syukur, ya. Syukur ini akan membuat seseorang tidak menjadi cengeng, ya, dengan cobaan-cobaan yang kecil-kecil seperti itu. Dia akan senantiasa bersyukur atas semua rahmat yang telah diberikan selama ini. Dan bukankah yang ia derita hari ini mungkin hanya bagian kecil saja dari perjalanan hidupnya. Itu membuat hatinya menjadi besar, dan kesembuhan akan semakin mudah datang kepadanya. Kemudian tawakal, suatu perasaan bahwa dia bisa dapat menggantungkan segala harapannya kepada Yang Maha Kuasa, maka itu akan semakin membuat dia menjadi tentram, tenang, dan ini akan berpengaruh kepada sistem di tubuhnya. Itu jiwa. Tapi ada yang terakhir adalah spiritual, ya, bahwa sebenarnya orang yang sehat itu, dikatakan sehat itu ketika dia tidak mengabaikan masalah-masalah agama ini. Dia tetap beribadah, sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah lain. Karena semua ini itu berpengaruh kepada kesehatan, ya. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang digunakan untuk terapi. Nah, ini kalau kita libatkan spiritual ini, maka tentu sistem di tubuh kita akan bekerja dengan baik dan optimal. Jadi keempat-empat ini berperan: fisik, emosi, jiwa, spiritual. Inilah yang merupakan kesehatan yang holistik itu. Kesehatan yang terpadu, penuh, holistik, ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada berbagai macam akhlak yang hina atau akhlak yang jelek, ya. Itu kafir, musyrik, munafik, riya, sombong, sedih, marah, cemas, egois, kikir, berprasangka buruk, putus asa. Ini semua dan banyak lagi yang lain tentunya, ya. Kalau dilakukan terapi dengan menggunakan terapi keagamaan, ya. Jadi ada yang namanya terapi taubat, terapi ikhlas, terapi tawadhu, terapi perlindungan, terapi tawakal, dan sebagainya. Ini ada instrumennya, ada mekanismenya. Maka sifat yang
hina ini akan berubah menjadi sifat akhlak yang mulia, yaitu iman, tauhid, jujur. Jadi kalau kita lihat di sini, riya itu kalau diterapi dengan terapi ikhlas, maka dia akan berubah menjadi sifat ikhlas. Sombong bila diterapi dengan yang namanya terapi tawadhu, maka dia akan bersikap rendah hati dan seterusnya. Nah, inilah yang akan berpengaruh positif nanti kepada kesehatan kita. Nah, terkait dengan topik hari ini, yaitu penyakit pada lansia, itu banyak sebenarnya. Ada penyakit jantung, penyakit gula, stroke, demensia, lupa ya. Tapi pada kesempatan ini saya akan hanya membahas penyakit jantung saja, satu ini aja. Kita tahu ini jantung, besarnya hanya sekekepalan tangan saja, tapi fungsinya sangatlah vital. Karena dia, jantung ini memompakan darah ke seluruh tubuh, ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri, ke kanan, semuanya dipompakan darah itu oleh jantung. Nah, dari jantung itu ada beberapa penyakit. Ada penyakit jantung koroner, ada gagal jantung, ada gangguan irama jantung, dan penyakit katup jantung. Kita coba bicarakan satu persatu. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Tadi dikatakan bahwa jantung itu memompakan darah ke seluruh tubuh melalui ini pembuluh-pembuluh besar ini, yang masuk ke pembuluh-pembuluh besar. Jadi ke seluruh tubuh dipompakan. Tetapi ada satu pembuluh kecil, ya, yang pembuluh kecil itu ditujukan untuk dirinya sendiri, untuk si jantung itu sendiri, untuk bisa menghidupi jantung itu, mensuplai makanan dan oksigen kepada otot-otot jantung. Nah, pembuluh darah yang kecil ini itulah yang namanya arteri koroner. Arteri koroner. Nah, kalau arteri koroner ini tersumbat atau menyempit, maka tentu berakibat buruk pada otot jantung. Nah, biasanya penyempitan itu seperti kayak begini. Ini normalnya arteri itu lempeng aliran darah, tapi karena adanya lapisan lemak di dalam rongga pembuluh darah arteri koroner ini mengakibatkan salurannya menjadi sempit dan suatu saat bisa tersumbat. Nah, inilah yang menimbulkan penyakit. Jadi penyakit koroner ini adalah penyempitan atau tersumbatnya arteri koroner. Dan biasanya kalau ini timbul, maka punya gejala yang khas dia. Apa itu? Ya, nyeri dada seperti ini. Nyeri dada lokasinya di tengah dan agak sedikit ke kiri. Nah, seperti ini nyerinya. Inilah penyumbatan pada arteri koroner tadi, karena lapisan lemak ini yang kuning ini sudah sangat tebal, akhirnya aliran darah itu menjadi tersumbat, tidak bisa berjalan. Gejalanya adalah nyeri dada bagian tengah dan agak ke kiri sedikit, kemudian rasanya seperti memberat, seperti dihimpit atau ditimpa beban berat, ya, rasa panas, ya, terbakar, kemudian akhirnya timbul keringat dingin dan pucat. Biasanya penyakit ini, rasa nyerinya ini itu berkaitan dengan aktivitas. Makin dia melakukan aktivitas, maka makin nyeri. Kemudian kadangkala timbul shock. Nah, ini kalau sudah masuk kepada kategori yang berat, ya. Dan ini bisa berujung pada kematian. Nah, untuk penyakit jantung koroner ini apa saja faktor-faktor risikonya? Itu ada hipertensi, kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, kemudian nah ini stres psikologi. Ini nanti yang akan terkait dengan akhlak mulia dan akhlak hina tadi. Kemudian kegemukan, perokok, kurang gerak atau malas, makanan yang tidak terkendali, dan gaya hidup yang tidak betul. Kesemua faktor-faktor risiko ini itu ada jawabannya di dalam ajaran agama kita. Ada jawabannya. Ada kiatnya, ada perintahnya untuk menghindari ini. Contohnya tentang perintah makan.
makan yang halal dan baik, halalan thayyibah, ya. Dan jangan berlebih-lebihan, ya, jangan berlebih-lebihan. Itu nilai-nilai agama, ya. Kemudian kegemukan juga begitu, kita harus disuruh olahraga, bergerak. Merokok ini kan menganiaya diri. Islam melarang seseorang untuk menganiaya dirinya, ya. Malas, tidak mau bergerak, Islam melarang orang bersifat malas, bahkan malah menyuruh orang senantiasa aktif. Apabila telah selesai satu pekerjaan, maka kerjakan pekerjaan berikutnya, pekerjaan yang lain. Itu kaidah-kaidah dalam Islam. Gaya hidup juga begitu. Kita diminta untuk memiliki gaya hidup yang Islami. Islami itu sehat, sehat sekali. Nah, ini berarti ada jawabannya di dalam kaidah-kaidah agama Islam, ya. Nah, ini gambarannya, ya, tentang penyakit jantung koroner tadi. Ya, ini aliran darah kemudian tersumbat karena lemak yang banyak. Kemudian apa yang harus dilakukan kalau udah begini? Biasanya di rumah sakit diberikan obat-obatan, ya. Kalau seandainya dengan obat-obatan belum membaik, ya, maka dilakukan tindakan. Nah, ini yang kita sering dengar, pasang ring. Ya, ini ring. Kalau ini pasang balon, di balon, ya. Balon itu artinya dimasukkan kateter ini, kawat ini, yang ujungnya itu ada bentuk balon begini. Ketika dikembangkan, maka balon ini menekan kepada lemak yang menjepit ini tadi, lemak yang membuat sempit itu tadi, sehingga lemak tersebut tertekan dan dia memadat ke pinggir sana. Jadi ruangan ini bisa lapang kembali. Itu kalau gunakan balon. Kalau ring itu memasang cincin atau terowongan di dalam lubang pembuluh ini. Ini dia. Nah, ini balon, ini ring, ya. Nah, ada juga cara lain adalah dengan operasi bypass. Itu artinya diambil pembuluh lain di tubuh, kemudian disambungkan ke pembuluh yang rusak ini, tidak dipakai lagi, tapi dibuat bypassnya dengan menggunakan pembuluh darah yang lain. Nah, ini gejalanya, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada penyakit gagal jantung, ya. Gagal jantung itu artinya jantung itu gagal memompakan darah untuk kebutuhan tubuh. Yang seharusnya diperlukan volume darah sekian, ternyata jantung tidak sanggup memompakan sejumlah itu. Maka dia akan menjadi sesak, ya. Dan kemudian kakinya menjadi bengkak, ya. Kemudian badannya cepat sekali lelah. Berjalan sedikit, napasnya sesak, badannya letih. Nah, ini gejala-gejala daripada gagal jantung. Gagal jantung ini bisa juga merupakan kelanjutan daripada penyakit jantung koroner tadi, ya. Nah, ini pada jantung yang gagal itu sudah terjadi penebalan daripada otot-otot jantungnya, dan jantung ini biasanya membesar seperti ini. Dia membesar jantungnya, ukurnya besar sekali. Besar ini dikarenakan memang dia sudah gagal, tidak mampu memompakan, maka dia berusaha terus memaksakan diri, akhirnya membesar seperti ini, membengkak dia. Pada orang yang gagal jantung ditandai dengan cairan yang banyak menumpuk di tubuhnya karena tidak mampu dipompa oleh jantung. Nah, tentu akibatnya kakinya selalu menunjukkan sembab. Dia orang gagal jantung, kakinya akan bengkak, udem, sembab. Nah, inilah kira-kira gambarannya. Mudah letih dan bengkak, sesak nafas. Terus bagaimana? Ya, harus kembalikan kepada perilaku hidup sehat, ya, yang semuanya ini ada di dalam
nilai-nilai agama dan akhlak yang mulia. Periksa kesehatan teratur, ini kaitannya adalah dengan menjaga diri. Kita memang disuruh untuk menjaga diri. Ya. Stop merokok, jelas ini penyakit, ini merugikan diri sendiri, itu dilarang. Olahraga teratur, ya, karena tidak boleh kita malas-malasan, ya. Kita harus fit dan mengelola stres. Ini yang terpenting. Disinilah banyak peranan daripada akhlak yang mulia tadi. Bagaimana mencegah jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif pada diri, ya, jangan ada akhlak yang negatif, yang hina, harus diganti dengan akhlak yang mulia, sehingga stres bisa dikendalikan dan jantung menjadi sehat. Diet tadi sudah dijelaskan, ya, dan istirahat yang cukup, karena ini kebutuhan dari tubuh. Kita wajib memelihara dan menjaga kebutuhan tubuh kita. Nah, ini olahraga yang sering dilakukan untuk orang-orang yang sudah lansia, jalan kaki, berenang, sepeda, atau jogging. Jadi prinsipnya adalah untuk pengendalian penyakit jantung ini, baik koroner maupun gagal jantung, itu adalah pertama, perhatikan makan kita, jangan terlalu berlebihan. Kesederhanaan makan itu sangatlah dibutuhkan, diperlukan, asalkan memenuhi kebutuhan nutrisi, ya, tidak perlu harus terlalu banyak. Kemudian prinsip kebersihan jiwa ini juga harus dikedepankan, ya. Jiwa yang bersih akan melahirkan fisik yang baik. Mens sano in corpore sano. Dalam jiwa yang sehat akan terdapat fisik yang, dalam tubuh yang sehat pasti terkandung jiwa yang sehat. Kemudian ketentraman hati ini sangat berpengaruh sekali, besar sekali artinya ketentraman hati kita dalam pengelolaan kesehatan kita. Dan jangan lupa yang terakhir ini, bantuan Allah, karena sesungguhnya Allah itulah yang memberikan penyakit untuk menguji kita, maka Allah lah yang mengangkat penyakit itu kembali dari diri kita. Bukan dokter, bukan obat, bukan rumah sakit, tetapi Sang Pencipta penyakit itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ketenangan jiwa, ya. Ketenangan jiwa itu secara ilmiah itu ada pengaruhnya kepada faktor-faktor risiko penyebab daripada penyakit jantung ini, yaitu dengan ketentraman jiwa, tidak stres dan segala macamnya, itu reaksi oksidasi di pembuluh darah bisa berkurang, dan pembuluh darah itu akan cenderung berdilatasi, artinya tidak menyempit, ya. Kemudian ketentraman jiwa ini bisa menurunkan tekanan darah, bisa mengurangi stres oksidatif, bisa denyut jantung yang kembali normal, dan tentu akibatnya serangan jantung bisa berkurang. Nah, inilah dia komponen-komponennya itu tadi, akhlak mulia ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Rasa syukur, rasa ikhlas, ihsan, ya. Ihsan itu kita seakan-akan merasa dilihat oleh Allah dan merasa kita melihat Allah. Kemudian tauhid, ya, mengendalikan ego kita, kesombongan kita. Kita jangan sampai menuhankan diri kita. Ini dengan tauhid kita lakukan terapi, tawakal dan taubat. Ini semuanya diajarkan di dalam Al-Quran, diperintahkan dalam Al-Quran. Jadi kemudian ada ibadah-ibadah yang lain yang juga akan membantu kita untuk sehat, yaitu berpuasa. Ini sudah jelas, sumu tasihu, berpuasalah kamu kalau kamu ingin sehat. Bersilaturahmi itu akan memperpanjang umur, kata Nabi. Panjang umur berarti artinya adalah kita badan sehat di umur yang tersedia. Sedekah juga dapat mengobati penyakit. Itu ada hadisnya. Kemudian beristighfar, minta ampun kepada Allah, itu sekaligus akan mengusir penyakit.
Jadi ketika orang sakit, maka yang pertama dia lakukan adalah beristighfarlah dulu, ya, beristighfar kepada Allah. Siapa tahu sakit yang kita derita itu peringatan oleh Allah, dan ketika kita beristighfar, penyakit itu bisa saja diangkat oleh Allah dan tidak muncul dalam bentuk yang lebih berat, begitu. Ya, tapi memang harus berusaha dalam jangka yang panjang, ya, tidak hanya sekedar tahu, tetapi mempraktekkan. Pertama kita memahami tentang kaidah-kaidah agama tadi, ya. Kemudian kita menghayatinya, kemudian kita merasakan betapa memang diperlukan sifat-sifat akhlak mulia tadi, ya. Merasakan kenikmatannya dari akhlak yang mulia tadi, itu kita rasakan, dan terus kita ulang-ulang terus, ya. Apa yang diulang? Yang diulang adalah meyakinkan diri dengan akhlak yang mulia tadi. Itu yang namanya terapi Qur'ani, ya. Istilahnya lebih tepat terapi Qur'ani, ya. Nah, kita mencoba menginternalisasikan, meresapkan ke dalam perintah-perintah Allah melalui terapi Qur'ani itu. Dan kemudian kita menikmati sekali, ya, keindahan dari ketentraman jiwa yang dihasilkannya tadi, dan itulah baru dia sampai kepada mengobati. Kalau kita sudah menikmati itu, maka dia akan berdampak mengobati penyakit kita. Demikian para pemirsa yang saya muliakan, demikianlah sedikit tausiah, mix tausiah antara ilmu kesehatan dan ilmu agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.